Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membaca kitab kuning. Kitab yang akan kita baca saat ini adalah kitab Ayyuhal Walad, karangan Al-Imam Al-Ghazali. Ayyuhal waladu, wahai anak, khulasatul ilmi, inti atau ringkasan daripada ilmu, anta alama, engkau mengetahui at-ta'ata wal ibadah, ketaatan dan ibadah. Jadi tujuan akhir daripada ilmu dan belajar adalah mengetahui tentang apa itu taat dan ibadah. Mahia, apa yang dimaksud dengan taat dan ibadah? I'lam, ketahuilah, anna ta'ata, sesungguhnya ketaatan, wal ibadata, dan ibadah, mutaba'atus syari'i fil awamiri wan nawahi, mengikuti syariat ya dalam hal perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi yang disebut taat dan ibadah itu adalah mengikuti semua perintah dan larangan syariat, bil qauli wal fi'li, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, dengan perkataan ataupun perbuatan, yakni atau artinya kullu ma taqulu, setiap apa yang kamu ucapkan, wa taf'alu, dan apa yang kamu kerjakan, wa tatruku, dan apa yang kamu tinggalkan, yakunu biqtida'is syar'i, semuanya itu menjadi iqtida'is syar'i, mengikuti syariat. Jadi apa yang kita ucapkan, yang kita kerjakan, dan yang bahkan yang kita tinggalkan itu harus sesuai dengan syariat. Kama lausumta yaumal id, contohnya seperti kalau kamu berpuasa pada hari Id, wa ayyama tasyrik, dan hari-hari tasyrik, takunu asyan, itu menjadi maksiat ya, pembangkangan ya. Jadi bahkan ketika melakukan ibadah pun atau meninggalkan sesuatu harus dengan sesuai syariat. Au sholaita, atau kamu melaksanakan sholat, fi thawbin maksubin, dalam atau menggunakan pakaian maksubin yang digosok atau dipinjam tanpa izin pemiliknya. Wa in kanat surata ibadatin, walaupun dalam rupa ibadah, dalam bentuk ibadah, ta'tham, kamu tetap berdosa. Jadi kalaupun beribadah, sekalipun beribadah tapi menggunakan atau melanggar syariat, melanggarnya adalah menggunakan pakaian tanpa izin pemiliknya, itu pun tetap dosa walaupun itu ibadah. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ayyuhal walad, wahai anak, yang bagilaka, seyogianya engkau, ayyakuna qauluka, menjadikan ucapanmu, wa fi'luka, dan perbuatanmu, muwafiqon lisyar'i, sesuai dengan syariat. Idzal ilmu wal amal, idzil ilmu wal amal, karena ilmu dan amal, ilmu dan perbuatan, bilak tidak isyar'i dolalah, tanpa sesuai, apabila tidak sesuai dengan syariat, itu adalah kesesatan, dolalah. Wayam bagilaka, dan seyogianya engkau, alla taghtarra bisyadhi wa qamatis sufiyah, seyogianya engkau tidak tertipu dengan ekstase ya. Syadhi itu, syadhi wa qamah itu bisa diartikan seperti hal-hal karomah ya, karomah atau hal yang di luar nalar mungkin gitu ya, dari para sufi gitu ya. Jadi kita mungkin sering mendengar cerita-cerita tentang karomah para sufi gitu ya, hal-hal mistisme sufi gitu ya, hal-hal yang di luar nalar misalkan. Nah, kita jangan tertipu dengan itu, kata
Imam Al-Ghazali, li'anna suluka, karena suluk, karena seorang yang menempuh jalan spiritual atau seorang yang mempelajari kesufian secara benar lah ya gitu. Li'anna suluk, karena jalan spiritual, suluka hadza tariqi yakunu bil mujahadah, jalan ini bisa dicapai, bisa terjadi bil mujahadah, dengan mujahadah atau dengan kesungguhan atau dengan perjuangan. Mujahadah waqab isyahwat, waqab isyahwati, dan memotong syahwat an-nafsi, dan memotong hawa nafsu, syahwat nafsu ya. Waqatli, dan membunuh hawanya, bisaifin, dengan pedang riyadhah, dengan pedang riyadhah atau latihan batin ya istilahnya. La bitomati wat turhat, tidak dengan atomat ataupun omong kosong. Artinya untuk mencapai titik spiritual yang atau puncak spiritual, kata Imam Ghazali, itu juga dengan mujahadah, dengan melawan hawa nafsu gitu ya. Itu juga yang disyariatkan oleh agama, tidak dengan keinginan mencapai sesuatu yang istilahnya di luar nalar gitu ya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, kata Imam Al-Ghazali, itu dolalah gitu ya. Jadi sekalipun ingin menjadi seorang salik, seorang pejalan spiritual, itu juga harus dimulai dari syariat. Wa'lam anna lisana mutlaqan wal qalba mutbaqal mamlu abil ghaflah wasyahwat alamatus syaqwat. Dan ketahuilah sesungguhnya lisan atau lidah yang mutlak, yang bebas, wal qalba mutbaqo, dan hati yang absolut, mamluan yang dipenuhi bil ghaflah, dengan kelalaian, wasyahwat, dan syahwat alamatus syaqwati, tanda itu adalah tanda-tanda kesengsaraan. Artinya di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa lisan dan hati yang dipenuhi dengan kelalaian daripada Allah Subhanahu wa taala, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan hawa nafsu, dengan keinginan-keinginan dunia, itu adalah tanda dari kesengsaraan diri. Fa idza lam taqtulin nafsa, apabila engkau belum membunuh hawa nafsumu, bisidqil mujahadah, dengan mujahadah yang sesungguhnya gitu, dengan perjuangan atau mujahadah perjuangan yang nyata gitu, yang benar ya, yang benar. Falan Yahya, maka engkau tidak akan pernah, falan Yahya, maka tidak akan pernah hidup siapa qalbuka, hatimu, bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya-cahaya ma'rifatullah atau mengenal kepada Allah atau cahaya Allah. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa tanda dari kesengsaraan diri adalah ketika hati dan lisan kita dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat, kelalaian daripada Allah kepada Allah, dan syahwat duniawi. Dan apabila kita tidak membunuh nafsu kita dengan cara melakukan mujahadah yang benar, yang sungguh-sungguh, maka sesungguhnya itu adalah atau itu akan menjadikan hati kita tidak akan terisi oleh cahaya-cahaya ilahi. Itu saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.